Ling, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Jehovah Jireh atau dia Jehovah Jireh yang dapat melakukan segala perkara. Mari kita berdoa sepakat. Dua orang Tuhan katakan gunung bisa pindah ke laut. Dua orang sepakat juga doa dijawab Tuhan. Apatah lagi kita lebih dari bilangan itu. Dan Tuhan katakan semua yang Tuhan berikan kepercayaan berlebihan, berkat, materi, jangan merasa rugi memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, sudah masanya Tuhan mau tepati janjinya atas semua uluran tangan, baik lewat tenaga, waktu, doa, dan juga materi. Banyak berdoa supaya Tuhan yang tepati janjinya. Dan saya diperlihatkan ada banyak mata merah yang menyorot Grace Ministry Zoom. Tapi saya lihat ada satu tiang yang begitu kuat, yang tegak berdiri lurus sampai tidak bisa dilihat dengan batas pemandangan mata. Karena itu lurus, jauh, jauh dan jauh makin tinggi. Tidak bisa dilihat dengan batas pemandangan mata. Dan Tuhan bilang, bertahanlah kepada kekuatan Tuhan. Dia yang memberi sinar di saat malam hari. Dia juga yang memberi perlindungan di saat matahari terik dunia ini. Karena Tuhan sudah berjanji. Mari imani firman-Nya. Tuhan siap memberikan janji dan jawaban kepada semua kita, anak-anaknya, hamba-hambanya yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkati Grace Ministry Zoom, baik hambanya maupun keluarga dan juga semua kru yang ada, ya co-host Tuhan berkati dan semua anggota-anggota tanpa terkecuali. Ada sesosok yang begitu bercahaya dan matanya begitu bercahaya menyinari setiap kita yang mengikuti Grace Ministry Zoom ini. Diberkati kata Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan juga buat saya, ya, yang kembali menguatkan saya untuk terus berjalan maju pantang mundur. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu Ling, Tuhan berkati. Cepat kuat ya. Tuhan berikan kekuatan. Sembuh dalam nama Amin. Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin, Ibu Grace. Sama-sama. Tuhan Ya, berkati. amin. Tuhan Bapak, Ibu, berkati. Saudara, ya, saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang luar biasa. Di balik semua yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Ya, saya juga tidak pernah menyangka kalau bisa terpeleset jatuh. Tetapi saya sudah merasa ketika ada seseorang yang saya tahu mempunyai rencana yang tidak baik kepada saya, itu dia berusaha menepuk punggung saya. Dan ketika dia menepuk punggung saya cuma gini, aduh, ada apa ini ya gitu. Tapi saya nggak berpikir apa-apa. Dan selang beberapa hari kemudian, pagi hari itu, jam kira-kira setengah 11 lah. Setengah 11 atau jam 11 itu, ketika saya mau ke kamar mandi, baru nginjakin kaki satu. Langsung tiba-tiba seperti kedorong terpleset. Dan terplesetnya juga enggak jatuh ke depan gitu, enggak. Tetapi belok. Dan akhirnya saya jatuh bluk begitu. Jatuh dengan kedua pantat saya dan saya merasa sakit sekali. Dan ketika saya sakit sekali itu, sampai nggak bisa berdiri. Diangkat 3 orang itu, saya nggak bisa berdiri. Saya cuma bisa pegangan di ranjang, bungkuk gitu ya. Saya berkata, coba copot baju saya, karena basah kan. Copot baju saya, lalu saya tidur, telentang di ranjang begitu. Rasanya itu lega. Kenapa? Waktu tidur telentang di ranjang itu seperti punggungnya itu lega, nggak sakit gitu.
Tetapi saya tahu nanti sebentar pasti sakit lagi gitu ya. Nah akhirnya siang itu sekitar jam 2 lebih saya dibawa ke rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, di sana di ronsen, ketika di ronsen hasilnya katanya kurang memuaskan, tidak jelas. Lalu dokternya berkata harus di RMA lagi. Dan beneran malamnya di RMA lagi. Ketika saya dimasukkan di tempat RMA itu, ya, dimasukkan ke kapsul itu, saya masuk. Tiba-tiba suara Tuhan berkata, kamu kan ingin masuk RMI. Sekarang sudah masuk RMI. Wah, saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjawab keinginanku, aku masuk RMI. Tapi Tuhan tolong ya Tuhan, supaya hasil dari RMI ini, saya tidak sampai dioperasi. Saya tidak apa-apa Tuhan, tolong ya Tuhan. Saudara tahu nggak? Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Sebelakangan ini, saya selalu menyampaikan pesan Tuhan, perkatakan yang baik dan benar. Maka yang baik dan benar itu akan terjadi dalam hidupmu, iya kan? Nah, saya itu beberapa waktu yang lalu, saya tuh pingin sekali di RMA lagi. Tapi saya tahu RMA itu mahal. Saya pernah bertanya pada seorang dokter, kalau RMA berapa ya dok? Dia berkata kurang lebih 10 juta di rumah sakit ini. Ya, karena 10 juta saya nggak jadi masuk, ya kan? Kok mahal batinku gitu. Tetapi saya punya keinginan, saya ingin masuk RMI. Kenapa? Karena waktu saya jatuh 1 tahun setengah yang lalu, tepatnya Januari tahun 2024 kan, ketika saya jatuh, waktu itu saya tidak masuk rumah sakit. Dan saya hanya dengan iman, saya berdoa, saya tetap melayani. Anda tahu, saya juga melayani di tempat tidur kan, beberapa waktu sampai duduk di kursi pelan-pelan, kalau udah capek, nggak kuat, tidur lagi. Kan begitu berulang kali, sampai akhirnya bisa duduk, dan bisa jalan. Nah, tapi saya tuh pingin. Kenapa? Karena saya merasa saya bisa beraktivitas. Saya bisa duduk, saya bisa jalan. Cuman kadang-kadang kalau mau tidur itu terasa sakit pinggangnya. Dan saya tuh pingin tahu hasilnya. Saya pingin di RMI. Dan saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Tetapi ternyata Tuhan tahu. Hanya beneran saya masuk RMI gara-gara jatuh, saudara. Ya, dan ketika saya masuk RMI, saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan, aku sudah masuk RMI, Tuhan, terima kasih. Jangan sampai hasilnya itu dioperasi, Tuhan. Jangan sampai hasilnya nggak bagus, Tuhan. Udah. Dan ketika besoknya baru dapat kabar, ternyata dokternya berkata, jatuh yang saat ini itu tidak seberapa. Tetapi jatuh yang 1,5 tahun yang lalu, itu yang ada apa-apa. Itu yang lebih parah daripada saat ini. Dokternya berkata, kalau melihat hasil foto, waktu ibu jatuh 1,5 tahun yang lalu, itu seperti tulangnya itu. eh, Tulangnya itu enggak cuman tergencet ya. Enggak cuman tergencet, tetapi masuk ke dalam. Dan kalau masuk ke dalam, biasanya orangnya itu lumpuh. Enggak bisa berjalan. Tapi kalau ibu masih bisa berjalan sampai hari ini, itu ajaib, kata dokter. Itu mujizat. Ya, saya cuma diem aja dengerin dia ngomong. Lalu dia berkata, sekarang saya kasih obat, ya. Nanti mulai besok, mulai 2 hari berjalan, belajar duduk, belajar jalan. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya udah bisa pulang. Tapi kalau sakit, kalau ada kakinya kram atau keringingen atau apa, ya baru nanti dicek lagi. Baru diadakan operasi. Dokter bilang gitu. Dan saya cuma bersyukur Tuhan, terima kasih. Tidak sampai dioperasi Tuhan. Terima kasih.
Dan ketika dokternya datang lagi, dia berkata lagi, dia lihat saya bisa duduk, saya bisa jalan, tapi pakai alat dia. Kalau nggak pakai alat itu masih sakit gitu. Nah, ketika dokternya lihat saya bisa jalan, dokter bilang, Ibu benar-benar mujizat. Kalau Ibu bisa bertahan sampai saat ini. Saya baru jawab, Dok, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dokternya itu geleng-geleng kepala, ya dia heran karena dokternya orang Jawa, ya. Dan dokter bilang, udah kalian pulang, nanti besok boleh pulang, nanti kontrol lagi. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Tahukah Anda kenapa saya, walaupun sakit, saya baru pulang dari rumah sakit hari Minggu sore, ya. Dan hari ini kenapa langsung jalan? Karena saya mendapat pesan-pesan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berkata, Cik Ling jatuhnya ini bukan karena jatuh kebetulan. Tetapi ada orang yang iri hati yang berusaha untuk menjatuhkan Cik Ling nggak bisa pelayanan supaya nggak bisa khotbah lagi. Aduh, luar biasa ya. Ada lagi datang besuk kepada saya, seorang hamba Tuhan juga. Dan dia berdoa, dia berkata, Cik Ling, ada beberapa tangan yang memegangi pinggangnya Cik Ling, perutnya Cik Ling, ada tangan 4 atau 5 yang merangkul pinggangnya Cik Ling supaya Cik Ling nggak bisa maju, nggak bisa pelayanan lagi. Wah, ya, luar biasa ini. Saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni orang-orang yang mau mencelakakan saya. Ampuni orang-orang yang mau membuat saya mati, terkapar, tidak berdaya. Ampuni Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kemarin harusnya itu adalah ibadah onsite di Hotel Maxuan kan? Hari Selasa. Saya pikir saya nggak bisa datang karena saya masih sakit. Tiba-tiba Tuhan memberikan petunjuk, memberikan hikmat. Yang di Maxuan diliburkan dulu. Ini saya sudah ngundang pembicara dari Singapura, ya kan? Pastor Dennis Abe, orangnya kayak negro gitu. Dan beliau adalah profetik dan kesembuhan. Akhirnya saya alihkan datang ke rumah saya saja, ibadah di rumah saya saja, tapi sambil mendoain saya, doain saya sembuh. Dan benar kemarin ada sudah ibadah di rumah saya, tapi nggak bisa orang banyak karena rumahnya nggak besar ya. Mungkin 40 sampai 50 orang. Nah, sampai ada duduk yang di tangga karena kursinya nggak cukup, ya nggak ada persediaan. Dan akhirnya itu Bapak Pastor Dennis itu mendoain saya. Dia berkata, setan apapun yang berusaha menjatuhkan engkau tidak bisa. Karena ada tangan kuat Tuhan yang selalu menyertai engkau. Dan dia berkata, Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara tahu nggak? Saya sering menyampaikan buat saudara, di mana pesan Tuhan berkata, kalau kita, iblis itu menyerang kita, kita jangan mundur dan mundur dan mundur. Kalau kita mundur dan mundur, kita kalah, kita tidak berdaya. Tetapi kalau iblis itu menyerang kita harus melawan. Kita harus maju, maju, dan maju. Dengan iman, dengan perbuatan kita harus maju dan maju dan maju. Sampai iblisnya yang mundur, kita yang maju, kita berkemenangan. Dan ketika saya mendengar pesan-pesan Tuhan itu, saya tidak mau kalah. Saya tidak mau libur dulu. Saya langsung WA itu Stasia. Stasia tolong buatkan undangan share hari Rabu Zoom. Kenapa? Orang-orang itu semua mau berbuat jahat, mau menghalangi, merintangi saya untuk tidak bisa melayani, tidak bisa khotbah kemana-mana. Dia bisa membuat saya tidak berdaya, tidak bisa jalan. Tetapi itu sementara karena Tuhan sudah berkata, Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi dia tidak bisa menghalangi Roh Kudus yang di dalam diri saya.
Saya tidak mau kalah, tetapi saya terus berdoa, saya memuji, menyembah, memuji, menyembah. Saya di rumah sakit itu saya tahu saya dikerjain. Semalaman saya merasakan dikerjain sakit, saya berdoa. Saya setel itu lagu-lagu rohani di situ. Saya memuji, menyembah terus, memuji, menyembah terus sampai saya merasakan ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan. Baru saya tidur dengan nyenyak sampai besok. Ya. Dari masalah yang terjadi ini, ketika kita mengalami sesuatu seperti yang saya alami, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecil hati, jangan berkata, Tuhan, kenapa bisa terjadi dalam hidupku, Tuhan, kenapa, Tuhan? Aku sudah melayani Engkau, Tuhan. Aku sudah melakukan semuanya untuk kemuliaan namamu, Tuhan. Kenapa, Tuhan, aku kok jatuh? Kenapa, Tuhan, kata, tolong aku? Kenapa, Tuhan? Kenapa dan kenapa? Tidak. Tetapi saya bersyukur, Tuhan, saya percaya di balik semua yang terjadi ada rencanamu yang indah di dalam hidupku. Dan supaya aku juga bisa dan semua orang bisa melihat kemuliaanmu dinyatakan di dalam hidupku. Itu saya imani, saya itu pegang, saudara. Makanya saya berjalan terus maju hari ini walaupun saya sambil tidur. Saya tetap saudara. Kenapa? Kita harus berjalan yakin dan percaya dengan iman disertai dengan perbuatan. Kita harus kembali meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Makanya saudara jangan setengah-setengah hati. Jangan cuma mau masuk dengar pesan Tuhan. Jangan. Tapi Anda berbahasa roh. Anda memuji menyembah Tuhan. Ketika Anda terus memuji menyembah Tuhan. Anda terus berbahasa roh terus. Maka air dari surga, air kehidupan itu mengalir. Dan mengalir terus memenuhi hidupmu. Membasuh, membersihkan. Bahkan air kehidupan itu memberikan kekuatan kepada engkau. Memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada engkau. Sama seperti saya. Dan juga teman-teman, kita lihat teman-teman kita yang sakit. Mereka semua tetap kuat dan gagah perkasa. Ya, kita lihat anak-anak Tuhan ada yang gundul. Tetapi mereka tetap semangat setia berdoa. Dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan itu sampai Tuhan berkata, aku yang memberikan kesembuhan pemulihan dengan caraku. Kita lihat Adomanohutu rambutnya sudah tumbuh, tadi main gitar. Dan kita lihat Lina Banjarmasin, rambutnya mulai tumbuh dan Tuhan berkata, bangkit, berdiri, berjalanlah bersama aku, layani aku. Kita lihat Ibu Rosliana, beliau juga tidak ada rambut, ya pakai kudung. Tetapi beliau tidak pernah lemah atau eh, tidak melayani, tetapi beliau tetap sehat, tetap melayani, bahkan di rumahnya tetap ada ibadah, bahkan dia juga melayani di gereja. Luar biasa. Jangan takut mati. Tetapi kalau kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada dalam dirimu, maju terus. Semakin maju, iblisnya semakin mundur. Semakin kita kuat dan gagah perkasa, maju dan maju terus. Semakin iblisnya mundur dan mundur hilang. Dan kita berkemenangan. Dan ada orang yang datang lagi berkata, Cik Ling Ling, dulu yang dulu sakit zaman, sekarang beda. Walaupun hampir sama, sama-sama jatuh, iya kan? Beliau berkata, beda. Kalau dulu rohnya Cik Ling Ling itu lemah. Tetapi kalau sekarang orang mengikat Anda dari pinggang ke bawah untuk tidak bisa jalan. Tetapi saya melihat dari badan pinggang ke atas, rohmu menyala-nyala. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya percaya orang mau berbuat apapun kepada saya tidak akan balas. Tetapi saya tetap mengampuni dan mengasihi. Saya minta ampun, saya mengampuni dan mengasihi mereka. Dan saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan nanti Tuhan sendiri yang beracara. Dan hari ini saya bersyukur, walaupun dalam keadaan belum bisa duduk dengan kuat, belum bisa berdiri dengan kuat, walaupun diranjang, saya masih bisa melayani pekerjaan Tuhan di Zoom.
Saya masih bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan di Zoom. Ya, itu bukan secara kebetulan atau kuat gagahku, tidak. Tetapi itu karena Tuhan. Karena ketika saya menyampaikan pesan Tuhan buat saudara, bukan saya lagi, tetapi Roh Kudus yang menyampaikan buat saya. Ada seorang ibu yang telepon saya, dia berkata, Cik Lingling, saya ini mau ke Jakarta. Ya, kalau saya masuk pertama, apakah saya akan dipanggil pertama? Saya berkata, maaf ya, yang manggil Anda bukan saya, tapi yang manggil Anda adalah Roh Kudus. Jadi kalau Anda masuk pertama, lalu dipanggil yang terakhir, jangan marah. Karena yang manggil itu Roh Kudus, bukan saya. Dan saya jelaskan, kalau saya dengan kepintaran saya, kepandaian saya, akal kepikiran saya mau manggilin Anda satu-satu, mau bernubuat buat Anda satu-satu, kepala saya pusing. Yang masuk biasanya yang didoain 100 lebih. Lah kalau saya suruh ngingetin tiap Rebo, Kamis, Sabtu, ngingetin Anda-Anda semua penglihatannya apa, nubuatannya apa, saya bisa bingung sendiri. Enggak, saya bilang saya cuman pasrah sama Roh Kudus. Saya cuman berkata, ketika melalui saya jatuh terpeleset ini, saya periksa RMI gratis. Rumah sakitnya juga gratis, saudara. Karena anak saya yang sudah 1 tahun yang lebih yang lalu mungkin, dia sudah ikutkan saya asuransi. Sehingga semuanya di cover. Dan semuanya gratis. Ya, oleh sebab itu mari dari pengalaman ini belajar. Perkatakan yang baik dan benar. Aduh, maka yang baik dan benar itu yang terjadi di dalam hidupmu. Gara-gara saya cuma pingin masuk RMI, kalau bisa gratis gitu ya. Ternyata beneran saya masuk RMI gratis karena kepingin tahu posisi tulangnya bagaimana. Dan semuanya di cover gratis. Mulai hari ini belajar perkatakan yang baik dan benar. Itu terjadi dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, sulit, susah, terbelenggu, tidak berdaya, sakit, tidak mampu. Tetapi engkau perkatakan, aku percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan selalu memberikan yang indah dalam hidupku dengan caranya yang ajaib. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Tuhan akan membuat semuanya indah dengan caranya. Saudara, sampai Tuhan kirim, kemarin pendeta itu pastor dari Singapura. Dia khusus mendoakan juga di sini, mendoakan saya. Dan dia berkata, engkau yakin dan percaya dengan imanmu, pakai imanmu. Besok dengan hari yang sama, dengan yang jam yang sama, Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dia berkata begitu. Malam hari, dia akan mengutus para malaikatnya untuk mendoakan dan menyembuhkan engkau. Saudara, saya percaya itu pasti terjadi dalam hidupku dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, biarlah kalian juga yakin dan percaya dengan imanmu, pikiran yang baik dan benar, yakin dan percaya segala sakit penyakitmu. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Masalah persoalan boleh ada, tapi kalau engkau maju terus, engkau sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati, engkau terus angkat kedua tanganmu, berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Iya, saya walaupun sakit, walaupun di rumah sakit,
telepon tak pernah berhenti telepon Cik Lingning doain Cik Lingning doain. Saya tetap doakan. Selagi saya bisa saya doakan. Sampai tadi malam ada yang telepon saya. Ya, dia berkata, Cik Lingning bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Dia nggak tahu saya jatuh. Saya layani terus sampai selesai. Saya doakan sampai selesai. Bahkan pemain musik saya, dia tidak tahu, dia tidak berpikir apa-apa. Dia pikir dari tempat saya tadi, dia pikir kenapa sih Ciling ini nggak turun-turun sih? Ini coba sudah datang Ciling ini kok nggak turun-turun sih? Dari tadi kok nggak turun-turun? Dia mulai ngedumel. Itu mana Ciling ini kok nggak turun-turun? Jemaatnya sudah datang, sudah nggak tempat duduk, kok nggak turun-turun? Loh, lalu dikasih tahu, loh kamu nggak tahu Ciling nggak bisa jalan. Baru dia naik ke atas. Dia berkata, aduh Ai, maafkan saya nggak tahu kalau Ai nggak bisa jalan, nggak bisa turun. Dari tadi saya geremeng, saya ngedumel. Kenapa Ai ini nggak turun-turun? Jemaat sudah datang, Ai nggak turun-turun. Saudara, jangan membuat diri kita menjadi lemah, menjadi tak berdaya. Enggak. Tetapi ya saya bersyukur sama Tuhan kalau saya masih boleh melayani Tuhan walaupun dengan tidur. Ya, itu suatu kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya ajak saudara semua yang mengalami masalah persoalan atau sakit apapun, jangan berkecil hati. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menjagai, melindungi, memelihara hidupmu, memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Dan Tuhan pasti memberikan umur panjang kepadamu ketika Tuhan punya rencana yang pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, makanya saya tetap semangat. Ini hari pertama saya nggak tahu saya karena memposisikan gimana rasanya posisinya kan di tempat tidur. Nggak seperti yang dulu ya. Ini udah pindah. Di tempat tidur ini saya coba laptopnya saya posisikan gimana supaya bisa kelihatan wajah saya ya. Walaupun miring-miring. Tapi kelihatannya lebih enak pakai HP. Kan bisa lihat. Kalau tadi kok miring terus begitu ya. Ya nanti besok mudah-mudahan bisa bisa diperubah lagi yang bisa lebih enak posisinya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan juga semua yang ada di tempat ini yang sudah mendoakan saya, semua bersati mendoakan saya, sehingga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan saya juga merasakan ada seperti yang disampaikan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau ada orang yang mau mencelakakan saya, ada orang yang mengirim serangan-serangan kepada saya, ketika saya didoakan oleh Bapak Daniel Winarto sekeluarga, saya benar melihat ada satu ekor ular yang besar yang keluar begitu. Saya lupa sebenarnya sebelum saya jatuh sakit hari Rabu ya saya kepreset, hari Selasa malam saya mendoakan pelepasan. Dan ketika saya mendoakan pelepasan, saya melihat itu ular keluar dan keluar dan keluar. Salah satu ular itu yang hitam pekat itu, badannya bersisik itu keluar. Orangnya lega, orangnya enteng, orangnya enak. Saya lupa, saya langsung pulang ke rumah. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya tidak doa lagi. Tidak doa, maksudnya tidak doa pelepasan gitu. Rabu paginya saya jatuh. Dan ketika Bapak Gembala Stefan Moses datang bersama istri dan juga tim ya, Ibu Lindiawati datang mendoain saya merasakan ada sesuatu yang sakit di punggung saya. Dan Pak Moses juga merasakan ada sesuatu yang sakit di dadanya. Tetapi saya merasakan ada kelepasan. Dan selesai doa Pak Moses tanya, Bu Lingning, ada yang anu ya, rasakan apa? Iya. Saya bilang waktu Bapak mendoain saya merasakan ada kelepasan, ada sesuatu yang sakit begitu, lalu keluar.
Dan ketika hambanya Pak Wilson juga kemarin datang mendoakan saya juga merasakan ada sesuatu begitu kelepasan. Ya, oleh sebab itu mari kita semua yang ada di Zoom ini, dua tiga orang berdoa Yesus hadir. Kita ada banyak orang. Hari ini ada banyak orang, 60 lebih. Ya, kadang silih berganti masuk bisa 100 lebih. Alangkah indahnya kalau kita sehati berdoa, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memuji menyembah hadirat Allah ada di dalam Zoom ini. Rasakan lawatan zaman Tuhan yang luar biasa yang disalurkan dari Zoom ini kepada Bapak Ibu semua. Yakin dan percaya imani ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan yang dari Tuhan. Dan ketika Anda benar-benar melakukan itu, percayalah, engkau akan kuat, gagah, tangkas, cakap melalui segala perkara, dan Anda pasti keluar sebagai seorang pemenang. Ya. Dan ketika Anda terus memuji menyembah, percayalah, terobosan demi terobosan terjadi. Walaupun mungkin rezekimu diserobot orang, mengampuni, mengasihi. Imani, yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan memberikan yang lebih besar dan lebih besar berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan berkecil hati. Saya aja, walaupun di tempat tidur, saya tetap mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya dengan saya terus maju, pantang mundur, saya terus melayani dan melayani terus. Berdoa meluaskan Roh Kudus berkarya. Semakin Roh Kudus menyala-nyala, roh iblisnya lari dan lari dan lari. Karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kita praktekkan. Kita jangan jadi lemah, tetapi kita semakin kuat dan gagah perkasa. Kita pernah lihat teman kita Ibu eh, Fitri, apa ya, Ibu siapa tuh yang dari Bali. Beliau mengalami anaknya kerasukan, ya. Anaknya kerasukan sampai pukul beliau, sampai cekik beliau. Dan dia dari penglihatan melalui saya bilang itu ada iblisnya besar. Seperti gorila. Ibu harus maju, jangan nangis terus, jangan tidak berdaya. Maju terus, penuh Roh Kudus, maju terus, memuji menyembah terus maju. Dan ketika dia maju dan maju dan maju, akhirnya beliau berkemenangan dan sekarang pulang ke Bali. Tadinya di Jakarta, ya. Sekarang sudah ke Bali dan beliau mulai menata semuanya lagi. Mari Bapak Ibu, kita jangan ditipu, dikelabui oleh iblis, oleh tipu muslihat iblis. Tetapi kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Yang kuasanya lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Berjalan bersama Roh Kudus, engkau pasti berkemenangan. Berjalan bersama Roh Kudus, engkau pasti naik dan naik dan naik berhasil. Berjalan bersama Roh Kudus, yakin dan percaya, semakin ada kesembuhan, semakin ada pemulihan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Artinya, mau dalam roh jiwa tubuhmu, mau dalam rumah tangga keluargamu, hubunganmu, semuanya, usahamu, semuanya ada kesembuhan, ada pemulihan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, kita sehati, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ampuni orang-orang yang menyakiti engkau, yang bersalah kepada engkau. Ampuni semuanya. Ketika kau bisa mengampuni, mengasihi, engkau tidak kecewa, engkau tidak menyesal, engkau tidak sakit hati, percayalah. Keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, percayalah. Engkau akan menuai hasil yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa, terutama ada kesembuhan pemulihan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, ialah mana sekarang mana segera manaskan. Saya undang ada Bapak dan Ibu Gembala yang ada di Zoom ini, ialah mana sekarang manaskan. Ialah mana sekarang makhala sekarang manaskan. Ialah mana sekarang manaskan.
Ya, lah mana sekarang? Saya undang Ibu Grace Lumampau yang berdoa firman Tuhan dan juga doa berkat. Ada Ibu Grace Lumampau. Iya, lah mana wakala sekarang main sekarang. Yalama takara Iya. bashi karabatakan namanya takara labasa takara baya batakara basi. Ora yara bataka yadi didi siara bashi korabatakan namanya takara batakara yara. Segala pujian, penghormatan, pengagungan, sembah syukur kami kembalikan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami boleh bersama di Grace Ministry Zoom mengikuti pujian dan penyembahan, mendengarkan berita firman-Mu Bapa, kesaksian yang begitu luar biasa dari hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling. Tuhan, Engkau yang mengizinkan semuanya terjadi, tapi Tuhan juga yang tetap setia memulihkan hamba-Mu yang dalam keadaan perawatan sekarang ini. Dengan iman kami tahu apapun yang menghambat semua dapat diterobosi karena Tuhan Yesus begitu setia, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai, dan Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan menyatakan keajaiban-keajaiban. Sekalipun masih ada orang-orang yang belum Tuhan percaya sungguh kepadamu, mereka masih memakai roh-roh yang tidak memuliakan Allah dan mengusik orang-orang yang telah Engkau urapi. Secara manusia lemah, tetapi roh Tuhan adalah roh yang penuh kuasa, sehingga roh yang membangkitkan iman, roh yang menolong, roh yang menyembuhkan, roh juga yang menyelamatkan, itulah Roh Kudus yang mulia yang kami yakini dan selalu memimpin kami. Terima kasih banyak Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada di Grace Ministry Zoom, biar Tuhan sendiri proteksi dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami tetap kuat di dalam kekuatan urapan Tuhan. Kami mau menyatu dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kami tahu bahwa Engkau adalah batu karang yang teguh, tempat kami berdiri dan kami tetap tertopang dengan kuasa urapan-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Ong Ling Ling. Kalau masih ada dalam keadaan gangguan kesehatan, tapi dengan kuasa roh Allah kami sehati berseru, di dalam nama Yesus hamba-Mu Tuhan menjadi pulih saat malam ini juga, sehingga untuk pelayanan besok dan seterusnya, ada kekuatan dan kegagahan Roh Kudus yang ada bersama dalam hidupnya. Hidupnya adalah Engkau sendiri, bukannya ia lagi, tapi Kristus yang besar dan terhebat, terbesar, termulia, yang selalu memberikan kemenangan. Begitu juga kami semua yang ada, baik hamba-hamba Tuhan, para co-host, dan semua apapun yang kami rindukan di hadapan Tuhan. Engkau sedia menolong, Engkau sedia menguatkan, Engkau sedia memberikan pencerahan bagi kami. Untuk kami semakin melihat kemuliaan-Mu yang sangat dahsyat. Ada terang benderang ilahi yang akan menelan semua kegelapan, berbentuk-bentuk apapun, apakah itu bentuk ular atau binatang lain-lain. Kami hancurkan dengan kuasa roh Allah oleh darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Kami terlindungi dan tetap ada di dalam pemulihan, kesehatan, kekuatan, sempurna dari Tuhan, baik secara rohani maupun tubuh jasmani. Dan apapun yang menjadi upaya-upaya pekerjaan tugas dalam semua Tuhan talenta maupun karunia-karunia, mari Tuhan berkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sedang diketengahkan dan juga yang akan diangkat lebih jauh. Tuhan semakin urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan semua pujian penyembahan dan semua Tuhan firman nubuat dan penglihatan akan membuahkan kebenaran di dalam setiap pribadi kami dan kami tidak akan goyah. Apapun kreasi-kreasi setan semua oleh darah anak domba Allah iblis dikalahkan dan kekuatannya dihancurkan, dan itu dihancurkan di bawah telapak kaki kami. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan yang berkenan kepada Bapa, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Kita tetap mencintai Tuhan dan pekerjaannya, menyayangi Tuhan, serta menghormati Tuhan dengan penuh roh takut akan Tuhan. Mari kita takut dan gentar kepada Tuhan. Tidak perlu takut dengan roh-roh dunia ini yang begitu merajalela, karena sudah masanya sebentar lagi dia akan dihukum. Karena itu kami bersyukur dan saatnya kami akan menerima anugerah dan berkat daripada Allah Bapa.
dengan cinta kasih ikatan Tuhan Yesus Kristus yang terhubung kekal selama-lamanya. Dan kami terus melibatkan kepemimpinan Roh Kudus yang terhebat, terdahsyat, termulia, memimpin kami dari hari ini hingga hari Maranatha Yesus datang menjemput para saleh-salehnya. Yang mengasihi Tuhan, kita katakan haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kuat dan gagah oleh rohnya lewat kita semua. Amat terlebih Ibu Ahuli. Kasih sehat sempurna. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dapat pesan-pesan Tuhan. Bisa disampaikan? Ada? Shalom, Ai. Ya. Ya, Silakan Ali. tadi sebelum Ai kesaksian, Nani karena ada doa juga buat Ai Linding. Nani lihat Ai